Pada tanggal 30 Januari 2022 akan dilakukan pengkajian mental pada Ibu A umur 65 tahun di Pantri Weda. Sebelumnya saya sudah mengecek rekam medis pasien, sudah mempersiapkan alat, sudah mengekspor diri saya, sudah bercuci tangan, dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ini dengan Ibu A usia 65 tahun. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Prima ya, podcast siang hari ini. Di sini saya akan melakukan pengkajian mental pada Ibu yang bertujuan untuk mengkaji tingkat kecemasan dan depresi pada lansia. Di sini saya membutuhkan waktu 15 menit. Apa Ibu bersedia? Sedia. Apakah Ibu ditanyakan lagi? Tidak. Jika tidak, nanti Ibu mengikuti instruksi saya. Jika saya nanti bertanya, Ibu bisa menjawab ya Bu. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, apakah Ibu mengalami kesulitan tidur? Tidak. Apakah Ibu sering merasa gelisah? Iya. Apakah ada gangguan atau masalah, Bu? Iya. Apakah Ibu merasa was-was atau khawatir? Iya. Apakah ada keluhan lebih dari 3 bulan atau lebih dari 1 kali dalam sebulan, Bu? Apakah ada masalah atau banyak pikiran? Apakah ada gangguan atau masalah dalam keluarga, Bu? Apakah Ibu menggunakan obat tidur atau penenang alias anjuran dokter? Apakah Ibu cenderung untuk membunuh diri? Iya. Yang pertama saya akan melakukan kajian depresi pada Ibu, yaitu tingkat kesedihan yang pertama yaitu untuk opsinya ada 4. Ibu sangat merasa sedih atau bahagia di mana saya tidak dapat menghadapinya. Kemudian saya galau atau sedih sepanjang waktu. Kemudian Ibu merasa sangat sedih dan galau, dan Ibu merasa tidak sedih. Gimana Bu? Kemudian untuk pesimian, yang pertama Ibu merasa bahwa masa depan adalah sia-sia dan suatu tidak dapat membaik. Kemudian yang kedua, Ibu merasa tidak mempunyai apa-apa untuk memandang ke depan. Kemudian Ibu merasa kecil hati mengenai masa depan. Kemudian untuk opsi yang D, Ibu merasa begitu pesimis atau kecil hati tentang masa depan Ibu. Yang mana Bu? Kemudian rasa kegagalan ya Bu, yang pertama Ibu merasa benar-benar gagal sebagai seseorang. Kemudian Ibu juga melihat perjalanan hidup saya atau semua yang Ibu lihat adalah kegagalan. Kemudian Ibu telah gagal melebihi kebanyakan orang. Kemudian Ibu juga tidak merasa gagal. Yang mana Bu? Kemudian untuk ketidakpuasan, untuk opsi yang pertama Ibu tidak puas dengan segalanya. Kemudian yang kedua, tidak lagi mendapatkan kepuasan dari apapun. Kemudian Ibu juga tidak menyukai cara yang saya gunakan. Kemudian yang opsi terakhir, Ibu tidak merasa puas. Yang mana Bu? Kemudian rasa bersalah. Opsi pertama, Ibu merasa seolah-olah Ibu merasa buruk atau tidak dihargai. Kemudian opsi yang kedua, Ibu merasa sangat bersalah. Kemudian untuk opsi yang ketiga, Ibu merasa buruk atau tidak dihargai di sebagian waktu Ibu. Kemudian opsi yang terakhir, Ibu merasa benar-benar bersalah. Untuk pertanyaan yang keenam, tidak menyukai diri sendiri. Opsi pertama, Ibu membenci diri sendiri. Kemudian untuk opsi kedua, Ibu sangat muak dengan diri Ibu sendiri. Kemudian opsi yang ketiga, Ibu tidak suka dengan diri Ibu sendiri. Kemudian opsi yang keempat yaitu Ibu tidak merasa kecewa dengan diri sendiri. Kemudian pertanyaan nomor 7 yaitu membahayakan diri sendiri. Opsi yang pertama, Ibu akan membunuh diri sendiri jika ada kesempatan. Kemudian Ibu mempunyai rencana pasti tentang tujuan bunuh diri. Kemudian opsi yang ketiga, Ibu merasa lebih baik mati. Kemudian opsi yang keempat, Ibu merasa tidak punya pikiran yang membahayakan diri sendiri. Yang kedelapan, menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, Ibu merasa kehilangan semua minat
pada orang lain dan tidak peduli kepada mereka semua. Kemudian opsi yang kedua, ibu telah kehilangan semua minat pada orang lain dan mempunyai sedikit perasaan kepada mereka. Kemudian yang opsi ketiga itu ibu kurang berminat kepada orang lain daripada sebelumnya. Kemudian opsi yang terakhir yaitu ibu tidak kehilangan minat kepada orang lain. Kemudian untuk keraguan ya Bu, ibu tidak dapat membuat keputusan sama sekali. Kemudian ibu juga tidak mempunyai banyak kesulitan dalam membuat keputusan. Kemudian opsi yang ketiga, ibu berusaha untuk mengambil keputusan. Opsi yang terakhir yaitu ibu membuat keputusan dengan baik. Untuk pertanyaan yang kedua, perubahan gambaran diri. Untuk opsi yang pertama yaitu ibu merasa bahwa ibu itu sangat jelek atau tampak menjijikan. Kemudian ibu merasa bahwa ada perubahan permanen dalam penampilan ibu dan membuat ibu itu tidak menarik. Kemudian opsi yang ketiga, ibu khawatir bahwa saya itu tampak tua dan tidak menarik. Kemudian opsi yang ketiga, ibu merasa bahwa ibu tampak lebih buruk dari sebelumnya. Kemudian kesulitan dalam diri. Opsi yang pertama ini, ibu tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Kemudian ibu juga telah menolong diri dengan keras untuk melakukan sesuatu. Kemudian opsi yang ketiga, memerlukan usaha tambahan untuk memulai sesuatu. Kemudian opsi yang ketiga, ibu dapat bekerja sebaik mungkin. Keletihan. Ibu sangat lelah untuk melakukan sesuatu. Kemudian juga ibu lelah untuk melakukan sesuatu, atau ibu lelah lebih dari yang biasanya. Kemudian opsi yang terakhir, ibu tidak lebih lelah dari biasanya. Anoreksia ya Bu. Ibu tidak mempunyai nafsu makan sama sekali. Kemudian nafsu makan ibu sangat buruk sekarang. Kemudian opsi yang ketiga, nafsu makan ibu tidak sebaik sebelumnya. Kemudian yang keempat itu nafsu makan ibu tidak buruk dari biasanya. Alhamdulillah Ibu, pertanyaan saya sudah terjawab semua. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, tetap semangat untuk menjalani hidup. Saya izin pamit undur diri untuk ruang perawat ya Bu. Jika Ibu butuh apa-apa silahkan pencet bel. Nanti saya akan kembali lagi jam 6 untuk memberikan Ibu obat. Hasil pengkajian mental health dengan Ibu A umur 65 tahun dapatkan hasil Ibu A menjawab semua pertanyaannya dengan selesai. Dengan penilaian pertanyaan A itu senilai 3, pertanyaan B senilai 2, pertanyaan C senilai 1, dan D 0. Untuk kategorinya sendiri, 0 sampai 4 tidak ada depresi, 5 sampai 7 depresi ringan, dan 8 sampai 15 depresi sedang, dan lebih dari 16 depresi berat. Hasil dari pengkajian tadi, Ibu A didapatkan hasil 25 dengan 13 pertanyaan. Dengan kategori depresi berat, yaitu lebih dari 16. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.